Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nafisa Fitri, NIM 2005520089. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan dosen pembimbing Bapak Jenny SEMSI AKCA JPV CMA. Baik, kita akan menuju ke poin yang pertama, yaitu pendahuluan. Desa merupakan unit pemerintahan yang paling kecil dalam masyarakat. Pemerintah memberikan dana kepada desa dari APBN untuk dikelola dan dijalankan sistem pemerintahannya. Pengelolaan dana desa harus menjadi lebih terbuka dan akuntabel dengan adanya dana yang dialokasikan oleh desa. Menurut DJPK Kemenkeu, total anggaran dana desa Kabupaten Kudus yang diterima pada tahun 2019 sampai 2022 yaitu Rp585.523.053. Mengingat besarnya dana desa yang dialokasikan, maka diperlukan pertanggungjawaban secara penuh. Pemerintah desa, terutama kepala desa, diminta untuk memanfaatkan dana desa secara maksimal agar tepat sasaran dan tujuan dapat tercapai. Faktanya, kasus penegakan hukum terkait korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum paling sering terjadi di sektor pengelolaan anggaran dana desa. Sejumlah variabel seperti kelembagaan desa yang tidak memadai, kurangnya partisipasi masyarakat, terbatasnya akses warga terhadap informasi anggaran desa, keahlian kepala desa dan para perangkat desa yang terbatas, dan biaya politik yang cukup besar menyebabkan maraknya korupsi di tingkat desa. Maka dari itu dibutuhkan aplikasi Skeudes, kompetensi, transparansi, sistem pengendalian internal, dan kearifan lokal dalam hal keuangan, kinerja, dan kepatuhan terhadap aturan untuk mengelola program pemerintahan desa yang sesuai dengan tujuan. Selanjutnya saya akan membahas populasi dan sampel. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer melalui penyebaran kuesioner. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perangkat desa di 12 kecamatan Cipulo, Kabupaten Kudus yang menerima dana desa. Sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Lovin dengan metode purposive sampling dengan total 67 responden. Selanjutnya saya akan membahas metode penelitian. Pengujian pada penelitian ini menggunakan SPSS 23 dengan tahap yang pertama statistik deskriptif, yang kedua uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, yang ketiga uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, yang keempat analisis regresi linear berganda, dan yang terakhir uji hipotesis yang terdiri dari koefisien determinasi, uji F, dan uji T. Yang pertama, uji kualitas data, uji validitas. Dapat dilihat seluruh item pertanyaan memiliki nilai koefisien korelasi lebih dari 0,2404. Jika dilihat secara keseluruhan sesuai dengan hasil uji validitas yang ditampilkan pada tabel berikut, hal ini menunjukkan kevalidan dari butir-butir pertanyaan instrumen penelitian. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Semua instrumen penelitian memiliki koefisien Cronbach alpha lebih dari 0,60 sesuai dengan temuan uji reliabilitas yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Semua perangkat tersebut dianggap cukup dapat diandalkan untuk digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya saya akan membahas uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas. Berdasarkan uji normalitas menggunakan one sample Kolmogorov Smirnov test menghasilkan bahwa nilai asimsin sebesar 0,200 yaitu lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua data pada penelitian ini berdistribusi normal. Yang kedua ada uji multikolinearitas. Nilai tolerans dan VIF untuk seluruh variabel menunjukkan bahwa nilai tolerans untuk setiap variabel lebih besar dari 10% dan nilai VIF lebih kecil dari 10, yang berarti model persamaan regresi bebas dari multikolinearitas. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Pada tabel yang sudah saya sajikan dapat dilihat bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang mengindikasikan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan absolut residual. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model yang telah dibuat tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas. Setelah memastikan bahwa seluruh asumsi klasik terpenuhi, langkah selanjutnya adalah mengungkapkan hasil analisis regresi linear berganda. Dengan merujuk pada hasil analisis regresi berganda seperti yang disajikan pada tabel yang telah dipaparkan, maka dibuat persamaan regresi sebagai berikut. Setiap variabel independen yang dievaluasi memiliki
koefisien regresi yang positif dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh masing-masing faktor independen dalam penelitian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengujian hipotesis. Yang pertama, koefisien determinasi. Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai adjust R-square sebesar 0,220 atau 22%. Ini menunjukkan variabel independen pada penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 22%, sedangkan sisanya sebesar 78% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Selanjutnya adalah uji F. Model yang digunakan dalam penelitian ini layak digunakan, sebagaimana ditunjukkan oleh temuan uji F yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi p-value adalah 0,008, yaitu lebih kecil dari alfa 0,005. Selanjutnya adalah hasil uji T. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Berdasarkan hasil analisis, hanya sistem pengendalian internal yang memiliki nilai probabilitas kurang dari 0,05 dan T itu lebih dari 1,9989, yang artinya hanya variabel sistem pengendalian internal yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang sudah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Siska UDS kompetensi, transparansi, kearifan lokal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.